Jadi jangan takut buat treatment, apalagi buat ke Unicare karena biasa orang-orang tuh takut lihat billnya udah 10 juta, 15 juta segala macam. Di sini bisa sesuaikan budget kamu. Jadi kamu bisa konsultasikan budget kamu itu berapa dan treatment apa yang bisa kamu lakukan dengan budget segitu. Halo, nama aku Audrey. Menurut aku, arti cantik itu bukan cuma sekedar penampilan luar, tapi juga dari dalam diri dan meliputi brain juga, behavior juga, cara pembawaan kita ke orang-orang sekitar, terus cara kita memperlakukan orang-orang sekitar, dan juga pembawaan diri kita secara overall gitu. Jadi nggak cuma dari muka aja. Kegiatan aku sehari-hari itu sekarang mengajar wedding dance di A First Dance, namanya, jangan lupa follow. Terus aku juga ngajar pole dance juga. Terus abis itu aku ngajarnya juga bukan cuma wedding dance aja, tapi juga ada father and daughter dance, ada mother and groom dance, ada flash mob, surprise dance, terus juga modern dance juga aku ngajar. Jadi yang berhubungan dengan dance, aku bisa ngajar gitu. Tantangan terbesar satu adalah menjaga untuk kita tetap keep in shape. Kenapa? Karena kan kita sebagai trainer juga harus mencontohkan figur yang baik ke murid-murid kita. Terus yang kedua juga dengan self care, karena kita juga harus look good, to be honest. Kita nggak bisa dong kumel-kumel aja ngajar gitu. Kita harus treatment juga supaya muka kita lebih kinclong, lebih pede, lebih apa ya, lebih dalam menghadapi murid, dalam perform itu juga lebih percaya diri, karena kita pun tahu kalau kita itu cantik gitu. Pertamanya itu kan coba-coba peeling dulu nih, peeling underarm, peeling intimate dulu. Itu karena aku pole kan, jadi butuh terlihat cerah gitu kan bagian-bagian tersebut. Nah, terus iseng-iseng nanya botox itu gimana, buat apa gitu. Jadi karena kan emang dulu sebelumnya rahang aku tuh besar banget dan cabi banget gitu. Mungkin ntar ada foto before-nya, bisa di-compare. Keputusan impulsif kayak pengen tirus aja, pengen rahangnya jadi lebih bagus gitu. Terus dari situ, berawal dari botox, ketagihan deh. Coba filler lah, abis itu filler bibir, abis itu juga coba skin booster di sini. Baru aja kemarin skin booster dan ini hasilnya nih. Dan juga filler dagu juga baru beberapa bulan lalu juga baru filler, jadi hasilnya seperti ini gitu. Dua-duanya sih, segi kepuasan dan segi ketagihan. Jadi kayak begitu udah treatment kayak ngelihat kayak, wih jadi makin oke nih, treatment apa lagi ya gitu. Terus kayak apalagi yang bisa diimprove nih dari muka aku, kayak misalkan kayak sebelumnya kan aku lihat bibir aku terlalu tipis, nggak simetris gitu, makanya kayak diapain ya biar kayak cewek-cewek Korea gitu, jadi ditambahin lah filler. Terus dagu juga kemarin kayak aku ngerasa muka aku masih agak bulat, apa yang bisa aku lakuin supaya lebih lancip tapi nggak overdo gitu. Jadi ya aku filler, terus melihat lagi pori-pori besar gitu kan. Jadi aku penasaran lagi cobain Juvelook supaya pori-porinya kecil, terus mukanya juga lebih glowing, lebih awet muda. Dan ini udah nggak pakai base makeup sama sekali, udah bisa bare face everyday tanpa harus make upan gitu. Sejujurnya dengan treatment itu of course menambahkan kepercayaan diri aku di depan klien dalam mengajar. Satu, kayak dulu itu mesti kayak ada cushionan dulu lah, bedakan dulu lah segala macam supaya nggak kumus-kumus gitu, supaya nggak dekil gitu. Sekarang aku udah pede bare face ketemu klien, paling cuma pakai lip tint aja gitu. Dan itu pun menurut aku dengan penampilan kita yang baik, trust dari klien itu juga akan bertingkat dan akan menambah, dan mereka akan percaya sama kita. Dan abis itu dari pengalaman mereka belajar di A First Dance, mereka akan mewartakan kalau misalkan First Dance itu bagus, terus coachnya juga oke, maksudnya juga kita juga looking good, kita juga dalam penampilan juga nggak serampangan gitu. Jadi sangat ngefek banget. Dan kalau misalkan kita ikut pameran gitu, dengan kita approach klien dengan posisi yang sudah cantik gitu, kita we're not gonna lie, beauty privilege is real. Jadi kayak orang jadi lebih percaya kalau misalkan kita explain, kalau misalkan kita ketemu strangers kayak kasih kartu nama gitu, lebih pede. Karena ya emang dari segi face, dari segi penampilan juga ya, kita nggak cuma bilang face-nya doang, dengan berpakaian rapi juga, wangi, itu klien trust itu jadi akan
meningkat gitu. Jadi kayak lebih trust ke oh ini ownernya nih gitu. Jadi kayak let's go ke sini gitu. Please do treatment at least first skincarean dulu paling basic. Setelah skincarean gitu, mungkin ada beberapa orang yang beruntung kalau skincare itu tuh cukup untuk menunjang kebutuhan kulit mereka. Tapi ada juga beberapa orang seperti aku yang udah skincarean jerawatnya masih ada terus kulitnya kusam terus, udah sunblockan malah jadi beruntusan. Ada juga yang orang seperti aku. Nah, buat orang-orang yang seperti aku, please do invest ke beauty clinic atau ke aesthetic clinic yang emang bisa dipercaya, karena kadang itu skincare itu nggak cukup, dan sebenarnya menurut aku dengan treatment itu lebih instan. Aku suka instant result gitu, dan not gonna lie karena langsung kelihatan perubahannya dalam waktu beberapa minggu, sedangkan dengan kita skincare emang lebih lama gitu. Nah, buat aku yang emang orangnya nggak sabaran, yang pengen instant result gitu, tapi abis itu tetap di maintain dengan skincare lebih makin joss lagi, ya aku prefer untuk ke beauty clinic aja gitu. Apalagi ada beberapa hal yang skincare nggak bisa fix, seperti misalnya bopeng itu udah nggak bisa di fix pakai skincare doang, udah harus ke klinik gitu. Terus kayak misalnya rahang yang besar, rahang yang beda salah satunya, atau bruxism ya kalau nggak salah namanya, itu juga nggak bisa diperbaiki dengan skincare atau cuman diguasa doang gitu, tidak akan berfungsi, harus ke klinik gitu. Sama ketidakseimbangan kadang kan kita muka kanan kiri beda, ada yang bibirnya lebih tebal di atas atau di bawah gitu dan perlu dibalancing, itu tidak bisa menggunakan skincare. Jadi untuk itu lebih baik mulai menabung, start invest ke diri sendiri, start mencari beauty clinic yang baik gitu. Kenapa Unicare? Karena sebenarnya to be honest waktu itu lagi random banget cari peeling body gitu, karena waktu itu udah sempat peeling di tempat lain, beberapa tempat, dan itu hasilnya nggak ada yang oke gitu. Nah terus aku pikir harganya terjangkau banget, terus dan lumayan deket dari tempat aku, jadi kenapa nggak coba aja gitu. Jadi pertamanya random buat intimate peeling sama underarm peeling gitu. Jadi datang ke Unicare, terus nyampe sini staffnya ramah-ramah juga, adminnya juga gercep balasnya, terus dokternya juga sangat informatif, dia kasih tahu ini tuh peeling apa sih, apa bedanya dengan peeling yang lain gitu. Terus abis itu dari situ iseng nanya-nanya kayak, dok saya perlu apa ya di muka gitu, dari situ. Tapi nggak push yang kayak langsung kamu harus botox nih gitu, kamu harus begini-begini nih, kamu harus begini-begini nih. Dia cuma ngeliat muka saya paling perlunya segini-segini, tapi nggak maksa hari itu juga untuk melakukan tindakan tersebut. Dan aku pun lumayan lama pikir-pikir untuk melakukan botox gitu loh, kayak perlu nggak ya. Dan aku juga ada compare ke klinik lain juga pastinya, karena kan namanya muka ya, kita pasti akan compare dulu ke klinik lainnya dan cari harga juga yang bersaing gitu. Dan ternyata harga Unicare itu sangat oke banget, sangat cocok banget untuk kantong saya. Jadi abis itu nggak pakai lama baru tuh tanya-tanya soal botox lebih lagi, dijawab dengan informatif sama adminnya. Abis itu langsung booking appointment buat botox sama DNA salmon. Pertama DNA salmon dulu deh, karena mau iseng dulu, coba dulu nih bagus nggak. Kalau DNA salmonnya bagus, baru kita coba botox gitu. Jadi waktu itu coba DNA salmon dulu dan hasilnya itu kayak bagus banget. Habis itu baru lanjut kita botox. Nah botox itu kan kelihatannya kayak setelah 14 harian. Nah itu 14 harian ngaca mulu tuh, kayak wih gila mantep bener gitu. Jadi dari situ ketagihan lagi, nanya lagi ke Unicare kayak filler berapa sih gitu. Apakah, terus aku juga lihat hasilnya dulu juga di IG gitu. Pasti kan lihat testimonialnya, dan aku tuh suka karena hasilnya itu sesuai yang aku mau. Karena kan kadang ada klinik-klinik lain yang tidak ada testimonialnya segala macam, sedangkan Unicare ada. Dan dari segi Instagram pun Unicare itu juga ada segi educationnya. Jadi kita tahu nih kenapa misalkan di luar ada rumor nggak boleh filler nih, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi Unicare bisa menjelaskan kenapa kita perlu botox, kenapa kita perlu filler. Jadi kayak lebih tenang karena dokternya tahu dan bersertifikat juga gitu. Jadi akhirnya aku pilih Unicare dan harganya sungguh ramah di kantong. Jadi pengalaman aku sama Dokter Tony itu
awalnya botox kan, terus pas botox itu juga dia nggak langsung kayak hajar semua gitu. Jadi dia emang tahu di mana yang perlu dibotox, yang mana yang nggak perlu. Terus abis itu kita kali filler, dia udah bilang bibir aku udah bagus sebenarnya, cuman namanya perempuan ya udah dibilang bagus tetap aja kayak tapi ini kurang dong gitu, ini kurang gitu. Dia bilang ya udah oke, tambahin dikit aja ya gitu. Jadi soalnya aku ngerasa kalau aku senyum itu dulu namanya bibir aku tuh hilang, nggak ada lipetan bibirnya sama sekali. Terus maunya kan kayak ciwi-ciwi Korea gitu bibirnya, aku bukan tipe yang mau yang kayak Russian lips gitu yang gede. Aku maunya tetap natural, cuman lebih plump aja gitu. Terus habis itu Dokter Tony saranin juga dicampur apa ya waktu itu, aku lupa, dicampur sesuatu deh pokoknya itu biar bikin bibirnya lebih pink dan lebih plump. Jadi fillernya dicampur juga, dan itu jadi bagus banget bibir aku dan plump, dan sampai sekarang itu belum di retouch, masih bagus banget menurut aku. Kalau dulu foto harus agak mangap-mangap dikit biar kelihatan doer dikit gitu, sekarang nggak perlu mangap-mangap, udah bagus gitu. Terus habis itu filler dagunya pun si Dokter Tony juga bilang sebenarnya udah oke, cuman ya paling tambah dikit aja gitu karena kemarin cuman pakai 0,4 cc ya gitu, nggak dihabisin 1 cc sama dia gitu. Karena biasa kan ya udah hajar aja 1 cc habisin gitu. Ini enggak, dan aku bilang, "Dok, jangan bikin muka saya seperti strawberry atau nachos kebalik ya," gitu. Nggak mau. Jadi, dan dokter juga tahu, dan dia emang kiblatnya Dokter Tony itu natural banget. Jadi emang dia tahu apa yang aku mau. Nah kalau dia bilang kalau udah cukup, aku bilang cukup, nggak usah tambahin lagi. Dia pun agree, jadi kayak oh oke nih, bagus nih, segini bagus banget. Dari samping pun jadi ada kayak lebih ada tonjolannya gitu. Dulu tuh rata gitu, jadi lebih terdefine gitu dari segi rahang sampai si dagunya, jadi lebih lancip juga. Terus botoxnya juga bagus banget, nggak perlu 6 bulanan masih oke, karena kan kata orang biasa 3-4 bulan udah harus retouch, dan padahal itu yang Korea kan sesuai kantong ya, kita pilih yang Korea aja. Tapi 6 bulan masih oke. Kalau lip fillernya itu udah jalan 7 atau 8 bulan ya kayaknya, itu pun masih stay gitu. Jadi menurut aku itu good investment, karena misalnya botox itu 1,5 gitu ya, 1,5 itu buat 6 bulan. Nah buat 6 bulan itu 1,5 dibagi 6 bulan, sebenarnya sebulan cuman around 250 ribuan gitu, 250 ribuan kamu bisa nabung daripada jajan-jajan yang gak sehat, bisa buat botox gitu. Filler pun around segituan ya, sama kayak, dan even longer. Kalau filler itu bisa, kalau kata Dokter Tony bisa up to 1 year gitu. Itu malah lebih cuan lagi menurut aku, kayak berarti sebulanan cuma 100 ribuan sebenarnya kalau emang kita niat dan kita mau nabung gitu. Jadi Dokter Tony pun itu informatif dan gak maksa-maksa gitu. Kayak kemarin aku merasa cabi gitu, dok perlu di meso nggak? Apanya yang perlu di meso? Kata dia nggak usah gitu. Jadi dia nggak nyodorin yang emang misalnya kliennya emang pengen nih, tapi sebenarnya dia nggak butuh. Jadi Dokter Tony bilang ini udah proporsional, mau tirus apa nanti malah jadi nggak balance mukanya gitu. Jadi itu yang aku suka banget dari Dokter Tony, karena dia informatif, satu, terus juga ramah, yang ketiga juga dia nggak upselling barang-barang yang emang kita belum butuh gitu. Jadi dia akan merekomendasikan apa yang emang kulit kita butuh aja gitu. Jadi jangan takut buat treatment, apalagi buat ke Unicare, karena biasa orang-orang tuh takut lihat billnya udah 10 juta, 15 juta, segala macam. Di sini bisa sesuaikan budget kamu. Jadi kamu bisa konsultasikan budget kamu itu berapa dan treatment apa yang bisa kamu lakukan dengan budget segitu. Jadi nggak ada yang di-push di sini kayak, oh treatment ini, tiba-tiba keluar billnya 10 juta. Jadi bisa konsultasi dulu di sini, sesuaiin budget, terus sesuaiin kebutuhan kamu. Jadi pasti akan diarahkan dengan treatment yang sesuai budget dan kebutuhan kamu. Jadi jangan khawatir buat kesini, apalagi Unicare juga adminnya pun juga sangat informatif, bukan cuma dokternya aja. Jadi mereka pasti akan kasih tahu kamu detailnya. Jadi nggak ada hidden cost yang kayak tiba-tiba lagi tiduran langsung ditambahin ini, tiba-tiba ada
bill segini, nggak akan gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya budgetnya segitu, dokter dan admin juga akan menyarankan treatment yang bisa dilakukan dengan harga segitu adalah apa. Dan di sini pun harganya bervariatif, nggak langsung jutaan, mulai dari 99.000 aja ada treatment di sini. Jadi jangan khawatir, tenang guys. Terima kasih. Sarangi.